Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Salam sejahtera untuk semuanya. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, sebelum mulai aku mau bilang makasih banyak ya buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini dan juga buat kalian yang baru saja pertama kali mampir di YouTube channel aku. Salam kenal dulu ya, hari ini aku bakal bahas satu film Jepang yang sempat viral banget nih. Judulnya Nirvana Island The Last 47 Days atau biasa disebut Higajima. Film ini menceritakan tentang beberapa manusia yang terjebak di suatu pulau yang dikuasai para vampir, dan nanti kalian juga bakal ngeliat ada banyak banget monster-monster yang mengerikan. Pastinya kalian udah penasaran banget kan, jadi gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Tapi seperti biasa aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini, terus jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya guys, agar kamu nggak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Jadi ceritanya diawali sama kemunculan suatu cowok yang terdampar di pinggir pantai. Dia masih nggak tahu nih dia sekarang ada di mana, makanya dia sekarang berusaha mencari petunjuk. Sepertinya aku akan bekerja dan nyari tahu siapa sih sebenarnya yang tinggal di pulau itu. Tambah lagi dia sekarang lagi kehausan banget. Terus dia akhirnya menemukan sebuah rumah yang ada sumurnya, tapi ngerinya pas dia mau ngambil air dari sumur itu, malah ada potongan tangan kayak gini dong. Dan bukannya kabur, cowok ini malah masuk rumah itu buat minta tolong. Di situ dia ngelihat ada cowok yang udah sekarat. Ngerinya pria itu udah dijadiin kayak galon gitu guys. Galon manusia guys, jadi yang keluar darah guys, bukannya air. Terus si cowok penasaran ini malah ngintip satu ruangan di rumah itu dan kelihatan tuh ada yang lagi makanin kaki manusia. Cowok ini langsung kaget ketakutan dan teriak. Gara-gara dia teriak, semua penghuni di rumah itu jadi keluar. Ternyata ini tempat tinggalnya para vampir guys. Dan pas dia terkepung, untungnya ada seseorang berkacamata hitam yang menyelamatkan. Karena jumlah vampir yang ada banyak banget, dia akhirnya melarikan diri guys ke hutan. Setelah kelihatannya aman, cowok ini berterima kasih sama orang yang udah menyelamatkan dia. Tapi ternyata ini adalah temannya guys yang udah nyampe duluan di pulau itu. Dan di situ dia ngasih tahu kalau mereka sekarang ada di pulau vampir atau yang biasa disebut Pulau Higanjima. Setiap manusia yang datang ke pulau ini biasanya tidak akan bertahan, dia bakalan dijadiin makanan vampir atau dia bakalan dijadikan vampir juga. Awalnya cowok ini masih nggak percaya sampai temennya tiba-tiba kelihatan pucat dan baru ngebuka penutup mulutnya nih. Ternyata dia juga udah berubah menjadi vampir guys. Malah mendadak dia lagi butuh darah. Makanya dia langsung nyuruh temannya cepat-cepat kabur guys. Karena dia gak mau ngisep darah temannya sendiri. Supaya selamat di pulau itu, cowok ini disuruh nyari temannya yang masih sesama manusia juga. Namanya Akira. Si Akira ini kuat dan jago banget bertarung guys. Dia datang ke pulau Higanjima ini karena nyari kakaknya hilang. Dan dia juga mau ngebasmi vampir yang menguasai pulau ini. Karena ternyata dalam 47 hari Raja Vampir yang ada di pulau ini bakalan nyerang Jepang. Jadi keberadaan manusia lagi terancam guys. Di situ si Akira gak sendirian. Dia punya kelompok yang kuat. Ada sosok bertopeng yang dia sebut guru dan juga beberapa manusia lainnya yang datang ke pulau itu bersama Akira. Dengan jago Akira berhasil melawan para vampir yang jumlahnya banyak banget. Tapi tiba-tiba saja muncul satu monster raksasa yang nyerang Akira. Awalnya si Akira ini udah hampir terpojok guys. Untungnya ada si guru yang bantuin dia. Walaupun sulit, tapi akhirnya Akira berhasil mengalahkan si monster raksasa itu. Setelah itu muncul sesosok pria pucat sambil ketawa-ketawa. Ternyata dia adalah raja vampirnya.
Malahan dia manggil lagi monster-monster mengerikan lainnya untuk ngelawan Akira. Salah satu teman Akira yang cewek ini kepikiran untuk memanah si Raja Vampir pas lagi lengah. Tapi sayangnya gagal guys. Yang ada malah dia ditangkap nih guys sama si Raja Vampir. Melihat cewek ini ditangkap Akira jadi kehilangan fokusnya. Akira juga diancam kalau dia nggak mau jadi anak buahnya si Raja Vampir cewek ini bakalan dijadikan vampir. Untungnya dari kejauhan pria berkacamata tadi memanah si Raja Vampir untuk nyelamatin Akira. Kesempatan itu digunakan Akira bersama teman-temannya untuk kabur. Tapi si Raja Vampir ini punya kekuatan yang bikin dia abadi guys. Gak bisa terluka makanya matanya ini langsung bisa tumbuh lagi. Sebenarnya ada satu vaksin yang bisa ngalahin si Raja Vampir ini. Vaksinnya ada di suatu laboratorium di tengah-tengah pulau. Makanya Akira dan teman-temannya nyusun rencana buat ke sana. Tapi si Raja Vampir ini sudah tahu juga guys, makanya si Raja Vampir ini juga nugasin anak buahnya untuk nyari vaksinnya supaya gak direbut duluan sama Akira dan teman-temannya. Di sebuah jalan Akira diserang sama monster yang tubuhnya dipenuhi dengan mata kayak gini guys. Karena matanya di mana-mana, jadi setiap gerak Akira bakal ketahuan sama si monster. Si monster susah banget dikalahkan, bahkan pedangnya si Akira sampai terlempar dan dia sudah terpojok. Beruntung tiba-tiba ada satu pria yang nyelamatin Akira. Ternyata itu kakak sendiri yang selama ini dia cari-cari. Karena mereka berdua sama-sama jago, akhirnya monster itu berhasil mereka kalahkan guys. Akira udah senang banget, karena dia udah bisa ketemu sama kakaknya. Tapi justru kakaknya ini malah pergi, dia agak mau ada di dekat Akira. Karena katanya mereka udah beda. Ternyata kakaknya udah jadi vampir juga guys. Setelah itu Akira ngumpul lagi sama teman-temannya untuk masuk ke laboratorium tempat vaksin itu berada. Di situ mereka harus melalui sebuah terowongan dulu nih. Di dalamnya ada banyak banget vampir-vampir yang kelaparan. Untungnya karena kemampuan mereka jago, para vampir itu berhasil mereka kalahkan. Walaupun sulit, akhirnya Akira dan teman-temannya berhasil masuk ke laboratorium itu. Dan di saat dia udah berhasil nemuin vaksin untuk ngalahin si Raja Vampir, tiba-tiba saja si kakaknya tadi muncul lagi. Ternyata kakaknya itu udah datang duluan ke pulau ini. Dia itu gak sengaja ngebuka segel si Raja Vampir yang bikin si Raja Vampir itu bangkit dan dia dijadiin anak buahnya si Raja Vampir yang ditugaskan untuk mengambil vaksin itu. Akira udah meyakinkan kakaknya bahwa si Raja Vampir itu yang harus mereka kalahkan. Tapi kakaknya itu tetap saja nyerang dan berusaha merebut vaksinnya. Bahkan salah satu teman Akira sampai tewas. Dan vaksin itu berhasil direbut sama kakaknya. Setelah itu mereka tiba-tiba mendengar ada suara. Pas dicek ternyata di situ ada si cowok ini nih. Dia akhirnya lega banget karena bisa ketemu sama Akira dan teman-temannya yang sama-sama manusia juga. Tapi dia juga lagi panik karena di situ ada monster kelabang yang mengerikan ini. Sebenarnya monster kelabang itu gak akan nyerang asal mereka gak lihat matanya. Untuk bisa keluar dari tempat itu mereka harus melalui tangga yang tinggi ini. Mereka udah naik pelan-pelan sambil berusaha tetap tenang dan gak ngeliat matanya si monster kelabang itu. Tapi si cowok ini ceroboh, dia gak sengaja kesandung dan ngeliat bayangan matanya si monster. Gara-gara itu monster ini berubah jadi ganas dan menyerang dia. Untungnya sempat ditolong sama si Akira. Abis itu mereka buru-buru lari dari monsternya. Dan berhasil nih mereka semua selamat karena si monster kelabang itu gak masuk ke pintu kecil itu. Setelah itu mereka masih harus nemukan jalan keluar. Di situ mereka nemuin ada satu kereta dorong. Jadi menurut mereka bisa keluar dengan ngikutin rel menggunakan kereta dorong itu. Tapi masalahnya kereta itu macet. Dan lagi-lagi monster kelabang itu muncul untuk menyerang mereka. Untungnya kereta itu berhasil jalan lagi walau mereka masih dikejar-kejar sama si monster ini. Makanya mereka ngelemparin bom untuk ngelawan monster kelabang itu. Awalnya mereka kira monster udah gak bisa ngejar, tapi justru monsternya bisa lewat jalan lain.
Dan malah udah nunggu mereka di depan nih. Terus rel keretanya itu putus. Jadi mereka bakalan kelempar. Mereka udah pada pasrah tapi nasib mereka masih pada beruntung. Kereta yang kelempar malah meluncur ngelewatin badannya si monster kelabang. Dan mereka berhasil keluar guys. Kereta itu jatuh ke air tapi mereka semua berhasil selamat. Terus si monster kelabang itu kembali lagi masuk ke dalam sarangnya. Dan udah gak bisa ngejar mereka. Setelah itu Akira langsung pergi untuk nemuin kakaknya tadi. Di situ mereka saling serang dan gak ada yang mau mengalah. Bahkan Akira udah sempat mau dihisap darahnya sama kakaknya sendiri. Tapi gagal karena Akira juga nyerang dengan menusukkan pedang yang patah ke mata kakaknya itu. Setelah itu mereka jadi yakin kalau pertarungan itu bukan antara kakak dan adik lagi, tapi antara vampir dan manusia. Nah tiba saja tiang besar ini runtuh guys dan hampir menimpa Akira. Kakaknya ternyata malah melindungi Akira. Jadi malah kakaknya sendiri yang ketimpa. Di saat sekarat kakaknya baru bilang ternyata kakaknya itu terpaksa harus jadi anak buahnya si Raja Vampir. Karena dia itu mau melindungi orang-orang di kampungnya. Mereka itu vampir-vampir baik, yang berusaha gak menghisap darah manusia. Jadi mereka minumnya darah hewan. Karena udah merasa kesakitan, kakaknya meminta Akira untuk menghabiskan nyawanya. Supaya penderitaannya ini berakhir. Karena ternyata vampir baru bisa mati kalau kepalanya dipenggal manusia. Terpaksa akhirnya Akira menghabisi nyawa kakaknya sendiri dan dia juga udah berhasil mendapatkan vaksin. Untuk ngalahin si Raja Vampir itu. Pas banget nih si Raja Vampir ini tiba-tiba muncul dan kelihatan puas banget ngeliat Akira akhirnya menghabisi nyawa kakaknya sendiri. Lagi-lagi si Raja Vampir ini ngajak Akira untuk menjadi anak buahnya. Si Akira yang baru saja kehilangan kakaknya langsung emosi. Dan nyerang Raja Vampir itu dengan penuh amarah dan teman-temannya yang ada di luar juga berjuang untuk mengalahkan para monster dan para vampir mengerikan yang ada di pulau itu. Di akhir cerita gak ditunjukin tuh kematian si Raja Vampirnya tapi harusnya si Raja Vampir itu kalah ya. Karena si Akira udah megang vaksinnya. Nah guys itu tadi filmnya. Gimana guys kalian suka gak filmnya? Kalau suka jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video kita yang baru. Nah sekian dulu ya guys, terima kasih yang udah mau nonton video aku. Bye-bye, wassalam.